حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ودعا بدعوته واختفى أثره واتبع سنته وجاهد جهاد يوم الدين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kehidupan baru yang Allah karuniakan kepada kita pada hari ini. Kita diberikan tambahnya nikmat umur, tetap dalam keimanan, dan kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk memulai hari baru kita, kehidupan baru kita hari ini dengan beribadah kepadanya dengan salat subuh. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman tentang masalah alam jin dan syaitan sebagai bagian dari cakupan pembahasan tentang rukun iman yang kedua, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Sudah kita sebutkan bahwa dalam kita membahas tentang iman kepada malaikat sangat penting sekali kita juga membahas, memperjelas tentang pemahaman kita seputar alam malaikat, alam jin dan syaitan. Itu karena memang antara alam malaikat dan alam jin itu memiliki irisan dalam beberapa hal itu ada kesamaan-kesamaan. Apalagi mereka sama-sama berada di alam gaib. Mereka bagian dari makhluk gaib. Sehingga bagi kita secara umum sama, dan ada beberapa hal dari malaikat dan jin itu yang memang serupa paling tidak. Nah, ini yang kemudian sering menimbulkan permasalahan, kerancuan, kesalahpahaman, dan tentu juga kesalahan sikap. Dan itu bisa berpengaruh secara negatif terhadap masalah iman dan akidah kita. Nah, kita sudah bahas. Jadi tema yang saya angkat hari ini adalah tentang, sekali lagi, tentang jin, iblis dan syaitan, karena memang ini juga sudah pernah kita bahas, cuman kita akan masuk secara khusus terkait dengan bagaimana kita mendetilkan sikap kita kepada alam jin secara umum dan juga kepada syaitan secara khusus. Kita sudah tegaskan bahwa, dan kita sudah sampaikan bahwa secara pengetahuan dan keimanan teoritis, jadi kita mengetahui, mengimani dan meyakini ada yang namanya makhluk Allah di alam gaib
yang namanya jin. Secara umum, jin itu makhluk gaib yang mukallaf, seperti manusia. Jadi mendapatkan beban syariat, memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, diwajibkan untuk melakukan keimanan, ketakwaan, dan melakukan amal ibadah. Lalu kemudian di antara mereka juga diberi Allah Ta'ala dua potensi seperti yang diberikan kepada manusia. Dalam surat Asy-Syams Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi untuk setiap jiwa manusia Allah itu mengilhamkan, memberikan di dalam setiap jiwa manusia itu ada dua potensi. Potensi takwa ini potensi baik, potensi iman, potensi taat, potensi baik, potensi yang baik-baik itu takwa. Tapi juga diberi potensi fujur, potensi jahat. Untuk kufur bisa. Jadi orang itu kalau dia mau iman bisa karena ada potensi iman dalam dirinya. Kalau dia mau baik bisa karena ada potensi baik dalam dirinya. Kalau mau jahat juga sangat bisa. Bisa melebihi iblis barangkali. Karena ada potensi fujur dalam hatinya. Itu pilihan masing-masing orang. Allah memberikan di situ. Jadi gitu. Itu gambarannya itu. Sementara malaikat sudah kita sebutkan, itu makhluk Allah yang menjadi utusan Allah Ta'ala, menjalankan banyak sekali tugas dan pekerjaan dari Allah Ta'ala, dan di dalam dirinya itu hanya dicipta potensi baik saja. Jadi malaikat itu tidak ada potensi jahatnya, makanya malaikat nggak bisa berbuat jahat dan tidak punya keinginan berbuat jahat. Mengapa? Karena dalam dirinya tidak ada diciptakan potensi jahat, hanya potensi iman, taat, patuh, tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah, jin secara umum itu seperti manusia. Ada potensi takwa untuk taat bisa, untuk iman bisa, untuk jadi wali Allah bisa, kekasih Allah bisa, untuk menjadi jahat, kufur itu juga bisa. Ada potensi dalam dirinya, tinggal dia milih yang mana, milih jalan kanan atau jalan kiri. Nah dari situ maka secara pengetahuan dan keimanan teoritis itu kita mengetahui dan mengakui serta meyakini seyakin-yakinnya bahwa di alam jin sana itu juga ada orang-orang, ada jin-jin yang mukmin, soleh, wali Allah, tapi juga ada jin-jin yang kafir, yang musyrik, yang jahat, juahat sekali, itu ada. Silahkan baca surat Al-Jin. Allah Ta'ala berfirman misalnya diantaranya, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Ini Allah berfirman dengan lisan jin. Jadi kami, di antara kami ada yang soleh, tapi di antara kami juga ada yang kebalikannya. Tidak demikian. Jadi kami ini jalannya bermacam-macam, ada jalan iman, ada jalan kufur. Di ayat berikutnya juga disebutkan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Jadi di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang zalim atau kafir, yang durhaka. Itu secara pengetahuan, secara keimanan teoritis. Kita tahu, kita meyakini, kita mengimani. Ada jin mukmin, muslim, soleh, bahkan sampai level wali Allah Ta'ala, seperti manusia. Ada jin kafir, jahat, jadi gitu, seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, ada. Yang muslim
Itu juga ada muslim yang mukmin muslim tapi yang taat, ahli masjid, ahli ibadah banyak. Tapi yang mukmin muslim yang ahli maksiat, suka iseng ganggu, itu juga ada, seperti manusia. Itu secara pengetahuan. Nah, tapi secara sikap muamalah, praktek kita menyikapi mereka, bagaimana kita menyikapi jin dalam kaitannya dengan diri kita, kehidupan kita. Kalau tadi secara pengetahuan dan keimanan teoritis, kita tahu itu. Tapi dalam penyikapan kita ada namanya alam jin gaib. Apa yang harus saya perbuat? Nah, kalau dalam konteks sikap praktis, kita sudah sebutkan bahwa kita menyikapi alam jin itu lebih didominasi jin itu sebagai setan. Dengan asumsi dasar jin itu sebagai jin yang jahat, pengganggu. Sehingga sikap kita kepada alam jin itu seperti yang kita baca dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam praktek Nabi dan juga para sahabat, para ulama, itu adalah kita banyak-banyak berta'awudz, memohon pelindungan diri kepada Allah dari mereka, dari gangguannya. Berarti kan jin pengganggu kan. Dari bisikannya, berarti jin yang membisikkan yang buruk-buruk. Dari godaannya, dari campur tangannya yang semuanya mengganggu. Kita memohon pelindungan kepada Allah. Kita berusaha menghindarkan diri dari mereka. Jadi kita menjauh dari mereka. Jadi segala sesuatu yang dimungkinkan kita itu berhubungan dengan jin, menjauhlah, bukan malah mendekat. Jadi gitu. Jadi tempat-tempat di mana secara syar'i disebut itu biasanya tempat jin. Kalau bisa menghindar, jangan ke situ. Tapi kalau terpaksa situ, jangan lama-lama. Contohnya misalnya, di antaranya jin itu suka di kamar kecil. Tapi kita terpaksa ke sana. Jangan lama-lama. Jangan di situ malah sambil baca Quran, sambil baca chat-chatan. Asyik di situ Tempat-tempat yang ini, oke, itu tempat angker. Bukan bab takut, gak takutnya. Jadi gitu. Kalau kita hindari, ada jalan, enggak, yuk hindari. Kita bukan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar papasan sama jin yang lari. Kalau kita papasan, kita yang kena. Maka hindarilah. Jadi menghindar, menjauh. Jadi gitu. Ada orang-orang yang orang itu berhubungan dengan jin, jauhi. Sejauh-jauhnya. Termasuk kalau ada orang yang enggak, dia bisa bantu untuk seseorang itu dibentengi dengan jin muslim, jangan pernah percaya. Pokoknya ada orang atau apapun yang berpotensi mendekatkan kita dengan jin itu jauhi, hindari, dengan asumsi ini jin yang berhubungan dengan dia, dengan siapapun, itu adalah jin yang kalau tidak yang kafir pasti jahat, atau yang muslim tapi ahli maksiat atau pengganggu. Kaidah dasar yang sudah kita sebutkan, kan aja jin-jin muslim yang taat ada. Tapi jin-jin muslim yang taat itu sepanjang yang kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sirah, dalam sejarah para ulama itu tidak hadir, tidak datang dalam kehidupan kita dengan cara yang menampakkan kehadiran mereka. Jadi kalau memang hadir untuk seperti ngaji, dengarkan bacaan Al-Quran, itu dengan cara yang tidak mengganggu.
datang sesuai dengan kepentingannya. Misalnya kok hadir di majelis ini, mendengarkan, begitu majelis usai langsung kembali ke kaumnya untuk menyampaikan dakwah. Silakan baca surat Al-Ahqaf ayat 29. Itu kaidah dasarnya. Nah, sehingga dari situ untuk jin-jin yang mukmin, yang muslim, yang saleh itu cukup kita ketahui adanya, kita imani keberadaannya, kita yakini mereka ada. Selebihnya jangan bersikap apapun dalam konteks mereka. Jangan berpikir apa nggak bisa kita berdakwah kepada mereka. Sudah saya katakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul itu diutus oleh Allah. Di samping kepada manusia juga kepada jin. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul itu kepada manusia dan jin. Tapi toh dakwah beliau selama 23 tahun itu seluruhnya itu untuk manusia. Tidak diwajibkan untuk mendakwahi jin secara khusus. Beliau tidak membagi waktunya untuk dakwah kepada jin. Loh, kan pernah Nabi dalam riwayat-riwayat itu mendatangi jin, pernah. Tapi sekitar 2-3 kali. Perhatikan, 23 tahun, 2-3 kali pernah datang kepada mereka secara khusus, itu pun atas undangan. Tidak secara khusus datang kepada mereka. Jadi gitu. Nah, terus gimana mereka bisa beriman, bisa bertakwa, bisa beramal saleh? Itu urusan Allah. Allah yang akan mengarahkan. Allah yang mengajarkan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Yang kita tahu sebagiannya dengan cara Allah mengarahkan mereka untuk datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Quran yang diadakan oleh para ulama atau manusia. Ada secara umum, tapi detailnya wallahu a'lam. Pasti ada caranya, tapi kita tidak tahu. Udah, urusan kita. Nah, kita nyikapi alam jin lebih fokus mereka sebagai jin-jin yang jahat, sehingga kita jauhi, kita hindari, jangan pernah berhubungan, jangan pernah percaya, termasuk misalnya lakukan amalan ini untuk supaya bisa dibantu oleh jin yang muslim, jin yang taat. Nggak akan pernah. Akan datang jin jahat cuman mengelabui. Mengelabui. Termasuk gini. Katanya bentuk bantuannya itu misalnya syaratnya. Oh, syaratnya kalau kamu ingin begini, itu syaratnya bagus tampaknya. Kamu harus puasa Senin Kamis, jangan pernah putus. Puasa Daud bahkan, qiyamul lail. Jadi gitu. Silaturahim dikuatkan, banyak sedekah, itu ada. Syarat-syarat kayak gitu. Dengan begitu kamu nanti bisa sakti, kamu bisa kebal, kamu bisa ngilang. Syaratnya bagus. Jadi gitu. Mengapa ini kita katakan dari jin? Karena dalam syariat Islam nggak ada begitu. Jadi salat malam, qiyamul lail, silaturahim, terus kemudian kita puasa. Ini ada yang sunnah, ada yang wajib kita lakukan sebagai ibadah kepada Allah. Bukan untuk jadi kebal, bukan untuk jadi yang ada kita supaya jadi cinta Allah Ta'ala, supaya kita dapat pahala Allah Ta'ala, supaya kita masuk surga. Ketika ada enggak, kamu bisa kebal, kamu bisa ngilang, kamu bisa begini kalau begitu. Udah. Itu dipastikan itu dari jin. Loh kan bagus. Bagus tampaknya. Yang enggak bagus, niat kamu sudah dibelokkan dalam ibadah. Mestinya kamu salat karena Allah, puasa karena Allah, qiyamul lail karena Allah, tapi kamu belokkan. Niat kamu kan pengen sakti kan? Niat kamu pengen kebal kan? Niat kamu pengen bisa ngilang kan? Niat kamu katanya supaya saya bisa melihat alam gaib, bisa tebus tampil gaib. Itu sebagus apapun tampaknya cara yang ini kan pengelabuan itu. Mohon maaf, saya pernah dapat cerita ini langsung dari
Orang yang katanya gitu, oh Masya Allah miskin, tapi akhirnya terus sakti jadinya. Ini itu. Itu pembelokan dan itu lebih berbahaya. Jadi orang maksiat bukan hanya orang, mohon maaf, orang yang mencuri, berzina, membunuh. Termasuk maksiat level tinggi itu sholat, puasa, qiyamul lail, tapi riya. Tapi niatnya bukan karena Allah. Itu syirik. Lebih tinggi dosanya. Dan pengelabuan seperti itu dari mereka itu sangat banyak sekali. Nah, lalu kemudian yang sudah kita sebutkan, jadi itu sikap umum kita. Makanya kita kemudian nanti akan membahas bagaimana kita berusaha untuk membentengi diri. Jadi fokus membentengi diri dari gangguan-gangguan, godaan-godaan setan. Jadi jangan pernah berpikir untuk jadi kita berhubungan, berinteraksi kepada mereka dengan asumsi kita mau berhubungan dengan jin yang muslim. Pertanyaannya gimana caranya? Kita aja dengan manusia yang kelihatan itu sering terkecoh. Banyak kan? Orang-orang yang salah jodoh itu tertipu. Bagus dulu waktu itu saya tahunya. Loh kok begitu nikah? Hancur-hancuran. Ini manusia bukan jin yang bisa kita lihat. Kita aja sering tertipu. Dalam perjodohan, dalam kerjasama bisnis, dalam pertemanan. Bagus tampaknya bagus. Ini manusia yang kelihatan. Apalagi dengan jin. Ketika jin itu mengatakan dia taat, dia itu kan dari dia, mulutnya. Pengakuannya, kita nggak tahu. Manusia yang bisa kita cek aja kita sering tertipu, apalagi jin. Jadi itu masalahnya. Terus yang paling utama tadi itu, jin-jin yang taat, yang muslim itu, kalau dari surat Al-Ahqaf ayat 29, ketika datang misalnya dalam mengikuti majelis Quran, majelis ta'lim, majelis zikir, mereka mengikuti, menyimak dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan tanda apapun yang bisa mengganggu, tidak menampakkan diri, tidak menimbulkan suara-suara macam-macam, tidak menimbulkan gerakan yang membuat kita terganggu. Andai mereka nggak kelihatan, misalnya di sini ada, nggak kelihatan, tapi loh pintu kok buka tutup, mereka iseng. Mereka bawa anak-anaknya iseng kayak gitu, terganggu kan kita. Apalagi sampai tampak. Jadi ini nggak ada, tiba-tiba ada, kaget saya. Hilang lagi, kaget saya. Itu ganggu. Jin mukmin soleh yang taat nggak mungkin melakukan itu. Sehingga mereka nyimak, datang, dengarkan semuanya. Begitu selesai itu ayatnya. Falamma qudiya, begitu majelis Quran, majelis taklim itu usai, wallau ila qaumi mundzirin. Mereka langsung balik kepada kaumnya untuk menyampaikan dakwah apa yang sudah mereka terima itu. Itu kaidah dasarnya kalau jin itu muslim. Sehingga jangan dimintain bantuan, dan itu di dalam sirah maupun sejarah para ulama sepanjang sejarah tidak pernah ada ceritanya. Karena seperti yang sering saya contohkan bahwa kalau seandainya mungkin jin yang soleh, yang taat itu dimungkinkan dan dibolehkan dan disyariatkan kita untuk meminta bantuan kepada mereka, kita butuh mereka bantu kita untuk membebaskan Palestina. Saya kira nggak perlu banyak-banyak, mungkin cukup 3 saja. Nggak perlu senjata macam-macam, karena mereka nggak kelihatan kan. Jadi tiap tentara Zionis mengarahkan senjatanya dibelokkan gitu, kan nggak kelihatan. Dibelokkan ke dirinya sendiri, bunuh dirinya sendiri. Apa susahnya? Nggak kelihatan. Dilikitik, diganggu apa saja. Terus digerak-gerakkan, takut mereka kan penakut. Buyar semuanya udah. Tapi enggak. Mereka fokus ibadah di alamnya, pada kaumnya dan dakwah kepada mereka. Ini ujian untuk kita semuanya. Kalau kita perlu bantuan yang gaib itu, minta kepada Allah. Jadi gitu, pantaskan diri kita untuk Allah memberi bantuan kepada kita yang dikirim bukan jin soleh, tapi para malaikat.
Nah, kalau kita melakukan sesuatu supaya malaikat hadir, nah, kalau malaikat pasti baik. Itu ada. Ada rumah-rumah yang dimasuki malaikat. Maka kita berusaha membuat bagaimana rumah kita itu memiliki ciri-ciri yang disenangi malaikat, malaikat datang. Itu tanda Allah ridha. Tapi nggak ada ceritanya. Silahkan cari. Ada nggak rumah yang didatangi jin muslim? Majelis yang didatangi oleh jin muslim. Terus kita sengaja enggak? Kalau untuk malaikat bisa. Jadi kita melakukan amal-amal yang disukai malaikat supaya malaikat hadir. Itu ada. Tapi untuk jin muslim yang taat hadir enggak ada. Jadi gitu. Nah, ini yang kita inikan, insyaallah gitu. Nah, jadi itu secara umum. Lalu kemudian kita sudah bahas. Jadi bahwa ini hubungannya dengan jadi jin muslim, mukmin, kemudian jin kafir, jin jahat. Nah, jin kafir, jin jahat ini itu yang kemudian disebut dengan setan. Meskipun setan ini itu terbagi dua. Jadi terbagi dua. Saya biasa mengatakan ada setan asli. Setan asli keturunan iblis. Seperti yang sudah kita sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, Allah Ta'ala ketika memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan, itu kan kemudian para malaikat sujud semuanya, terus dikatakan illa iblis, kecuali iblis. Itu di ayat surat Al-Baqarah ada, Al-Kahfi ada, di ayat yang lainnya ada, kecuali iblis. Tapi kemudian ada pertanyaan, jadi ini siapa? Kita sudah bahas beberapa pendapat, ada 3 pendapat secara umum. Ada yang mengatakan iblis itu adalah makhluk tersendiri, bukan jin, bukan malaikat, makhluk tersendiri. Yang kedua, ada yang mengatakan iblis itu tadinya malaikat yang sangat taat, tapi sejak membangkang kemudian dilaknat Allah Ta'ala menjadi iblis jahat. Yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, adalah bahwa iblis itu aslinya dari golongan jin. Nah, yang menguatkan itu adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 50 tadi. Jadi illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Di situ dikatakan kana minal jinni. Iblis itu semula dari golongan jin, fa fasaqa an amri rabbi. Tapi kemudian durhaka terhadap perintah Allah dengan tidak mau tunduk, patuh, taat dengan sujud kepada Nabi Adam sebagaimana yang Allah firman, Allah perintahkan. Nah, sejak saat itu iblis ini dilaknat Allah Ta'ala, itu jadi dilaknat dan ditetapkan sebagai makhluk jahat yang akan tetap jahat selamanya. Jadi gitu, akan tetap jahat selamanya. Nah, ini kan juga berketurunan. Jadi di dalam di dalam surat Al-An'am itu ayat 112, itu Allah Ta'ala bukan di Al-Kahfi tadi, untuk lanjutannya itu di situ disebutkan setelah dikatakan bahwa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi, adalah jin itu, iblis itu dari golongan jin, tapi kemudian durhaka terhadap perintah Allah Ta'ala, terhadap perintah Tuhannya, maka saat itu dilaknat Allah Ta'ala dan ditetapkan sebagai makhluk yang sudah itu kafir, jahat, ahli maksiat dan mengajak kepada keburukan. Nah, ini berketurunan. Perhatikan. Sementara jin pada umumnya tetap, kalau jin selain iblis ini, itu tetap ya bisa mukmin, bisa kafir. Yang mukmin bisa
menjadi kafir, yang kafir bisa tobat menjadi mukmin. Yang tadinya mukmin jahat menjadi taat bisa. Jadi itu semua bisa jin pada umumnya, tapi khusus ini iblis ini yang membangkang kepada perintah Allah Taala untuk tidak mau tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sejak saat itu dilaknat Allah Taala dan ditetapkan sebagai makhluk jahat, jin jahat. Nah ini berketurunan. Dikatakan di sini, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian akan menjadikan dia, iblis itu, dan keturunannya? Wa dzurriyyatu, berarti jin ada keturunannya. Itu sebagai wali-wali, kekasih-kekasih, penolong-penolong selain aku, padahal mereka itu musuh bagi kamu. Mereka itu musuh bagi kamu. Jadi gitu. Nah, ini yang saya sebutkan jin asli itu. Setan asli itu adalah setan keturunan iblis, yang iblis itu semula merupakan bagian dari jin, tapi sejak membangkang pada perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, itu sejak saat itu dilaknat Allah Ta'ala dan ditetapkan sebagai makhluk jahat, terlaknat. Maka dikatakan syaitanir rajim tadi itu. Nah ini berketurunan, turunannya ini juga, ini yang dikatakan menjadi anak-anak iblis, itu yang disebut setan-setan asli. Sementara jin-jin yang lainnya yang selain keturunan iblis ini, itu menurunkan jin-jin yang lainnya, tapi yang ini itu keturunannya ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang keturunan iblis khusus ini, itu setan semuanya dan tidak akan pernah menjadi baik. Ini yang saya katakan setan asli. Oh, berarti ada yang setan yang nggak asli, Ustaz. Maksudnya setan yang tidak asli itu adalah semua yang jahat. Itu dari golongan jin maupun manusia itu disebut setan. Itu sifatnya. Kalau yang asli keturunan iblis itu memang aslinya di situ. Kayak contoh begini. Kan ada orang yang kalau juahat sekali biasa dia, oh ini Fir'aun ini. Apakah dia Fir'aun? Bukan. Fir'aun ada dulu. Tapi mengapa dikatakan Fir'aun? Sifatnya kayak Fir'aun, maksudnya gitu. Ini Abu Jahal ini. Ini Abu Lahab ini. Apakah dia Abu Jahal? Bukan. Tapi dia punya sifat kayak Abu Jahal. Abu Jahal asli ada. Nah, ini orang-orang manusia jahat, manusia kafir, itu disebut setan. Aslinya bukan dia setan. Dan dia bisa berubah. Mohon maaf, para sahabat itu sebelum masuk Islam, itu setan semuanya. Jahat sekali. Tapi begitu tobat masuk Islam, jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, pada sahabat semua, Masya Allah, luar biasa. Nah, saya juga begitu. Waktu dia kafir, waktu dia jahat, setan itu. Tapi ini sifat yang bisa berubah. Aslinya dalam dirinya masih bisa ini itu. Jadi itu maksudnya. Sementara yang setan asli, keturunan iblis ini akan selamanya jahat. Jadi gitu. Termasuk diantaranya yang saya sebutkan itu adalah Qarin. Itu kan Allah menetapkan bagi setiap orang itu ada 2 qarin kan. Qarin itu pendamping. Sepanjang hidupnya dari lahir sampai meninggal itu ada pendamping. Ada qarin pendamping dari malaikat yang mengingatkan atau motivasi, nyemangati, dukung yang baik-baik. Jadi gitu. Ada qarin dari golongan jin. Ini setan maksudnya. Ini setan. Disebut jin memang, tapi maksudnya setan. Yang dari keturunan iblis tadi itu. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya ini dari golongan jin pada umumnya yang bisa muslim bisa kafir, mestinya bisa. Jadi gitu. Kalau dia korinnya orang-orang yang taat sekali, masa kok nggak taat-taat sepanjang hidupnya? Nggak. Tetap aja kafir. Satu-satunya korin setan yang nyuruh yang baik itu hanya korinnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu.
Jadi jangan pernah berpikir untuk, oh gimana saya mendakwai korin saya, setan ini supaya menjadi baik. Nggak perlu berpikir begitu. Dia ditaruh di situ itu memang untuk ganggu kita, untuk menggoda kita sebagai ujian bagi kita semuanya. Jadi insya Allah begitu. Nah, secara umum yang kita tahu selama ini, kalau setan yang keturunan iblis itu, ya ini asumsi ya. Jadi kita tidak bisa memastikan itu lebih halus. Jadi dia memang tugasnya untuk menggoda, untuk mengganggu. Cara menggodanya itu udah masuk. Masuk ke dalam hati kita, mempengaruhi pikiran kita. Langsung bestian dengan hawa nafsu kita, syahwat kita. Jadi gitu. Ketika kita lalai dia masuk. Kita zikir dia keluar. Kita lalai lagi, masuk lagi. Jadi gitu. Kita zikir, kita sholat, mereka keluar. Keluar masuk, gitu enggak. Jadi gitu. Ini setan yang asli keturunan iblis. Bagaimana menghindarkannya? Kita banyak zikir, baca Al-Quran, melakukan ketaatan, jauh kemaksiatan. Begitu ngelihat, ini kayaknya mau melakukan, ada kerentek untuk melakukan kemaksiatan, datang mereka. Ayo terus, nggak apa-apa, sekali aja nggak apa-apa. Terus gitu. Ternyata begitu goda, dengar azan, ke masjid dia, lari dia. Jadi kayak gitu. Keluar masuk kayak gitu, tanpa kita bisa ini. Caranya hanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala, kita melakukan ketaatan, kita melindungi diri itu seperti itu. Nah, sementara kalau gangguan yang dari golongan jin pada umumnya selain keturunan iblis ini, kalau mengganggu itu jangan tadi di rumah kok ada kelortekan, tiba-tiba ada yang ngelempar rumah, ini yang jin ini tadi, yang dari keturunan jin pada umumnya. Jadi gitu, yang kerjasama dengan dukun, penyihir, peramal, itu jin-jin ini. Cara ganggunya itu dua. Jadi pertama adalah dengan merasuki tubuh orang, sehingga dikatakan orang kerasukan. Jadi gitu, baik dari jinnya itu sendiri karena berbagai faktor mungkin nanti akan kita sebutkan, maupun dari kiriman dukun-dukun, kiriman dari penyihir-penyihir itu yang merasuki seseorang dalam tubuhnya. Ini yang kemudian biasanya diobati, diterapi dengan diruqyah. Yang seperti ini itu ganggunya masuk. Dan dalam banyak testimoni itu mengapa tadi saya katakan yang setan keturunan iblis itu lebih halus, karena dia keluar masuk. Kita lalai dia masuk, kita zikir dia lari. Itu kita nggak terasa. Yang kita rasakan ya syahwat kita yang terganggu dan lebih kuat. Tapi untuk yang tadi dari golongan jin pada umumnya ketika mengganggu, merasuki, itu dalam banyak sekali testimoni, khususnya orang-orang yang memang sudah ketempelan atau kerasukan lama sekali, jin itu keluar masuk dalam tubuhnya, itu bisa merasakan. Saat masuk itu bisa merasakan lewat sini, lewat mana itu. Saat keluar juga begitu. Termasuk jalan-jalan dalam tubuhnya itu terasa. Lari ke sini, lari ke sini. Itu ada terasa. Jadi gitu. Dan nimbulkan gangguan. Tiba-tiba dalam perut ada paku, ada beling, ada itu ulah ini. Bukan setan yang keturunan iblis tadi itu. Nah ini yang saya katakan. Yang saya katakan bahwa setan dirantai, dibelenggu di bulan Ramadan itu setan asli keturunan iblis. Itu. Tapi jin-jin pada umum, jin kafir, jin jahat yang ganggu, ngerasuki, itu enggak. Makanya di bulan Ramadan banyak orang yang kerasukan, banyak. Jadi gitu. Nah, kalau mereka ini sama seperti jadi mereka itu jin jahat yang aslinya bisa baik, tapi saat dia jahat itu punya sifat seperti sifat setan. Seperti manusia, saat dia kafir, saat dia jahat itu sifatnya setan dan iblis, tapi dia bisa tobat dan bisa baik. Ketika tobat dan baik ya berubah. Insyaallah itu. Itu secara umum insyaallah sebagai pengingat, nanti
mudah-mudahan bisa kita sambung kembali dalam kesempatan lain untuk lebih memperjelas masalah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.